Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau menghadap Allah Bapa di sorga dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami memerlukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Allah Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat pengertian
supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami. Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakailah hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar saat ini memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini, kita harus melihat bahwa inilah kesempatan bagi kita untuk berjuang menjadi orang yang kaya. Dengar itu? Berjuang untuk menjadi orang yang kaya dan benar-benar kaya. Ini artinya setiap hari kita harus terus mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan hidup yang bisa kita bawa sampai di balik kematian. Dan percayalah, selalu ada berkat Tuhan setiap hari. Saudara dengar itu? Selalu ada berkat Tuhan setiap hari. Nah, saudaraku, tentu menjadi orang yang kaya, yang dimaksudkan di sini adalah orang yang benar-benar kaya di hadapan Tuhan. Kekayaan hidup seperti ini tidak akan menjadi sia-sia, ya. Jadi yang dimaksudkan bukan kekayaan secara duniawi. Perhatikan itu, bukan kekayaan secara duniawi, tetapi kekayaan di dalam bentuk harta kekal. Inilah yang firman Tuhan maksudkan di dalam Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengumpulkan harta kekal di sorga ketika kita masih hidup di dunia ini? Mungkin ini yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang percaya, atau pertanyaan bagi sebagian kita yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, perhatikan ini. Mengumpulkan harta kekal di sorga selama kita masih hidup di dunia ini hanya ada satu cara, yaitu kita harus berjuang untuk terus mengalami pembaharuan budi, sehingga setiap hari kita bisa terus berubah. Setiap hari kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ketika kita mengerti bahwa pembaharuan diri menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, yang terus terjadi setiap hari dalam hidup kita, itu adalah kekayaan surgawi. Maka kita akan berjuang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan surgawi ini. Sebab inilah harta kekal yang sesungguhnya. Oleh sebab itu di awal tadi sudah saya katakan, kita harus benar-benar berjuang untuk menjadi benar-benar kaya di hadapan Tuhan. Ingat sekali lagi, bukan kaya secara duniawi, tetapi kekayaan surgawi. Jika demikian, saudaraku, bentuk perubahan diri itu seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaan. Saudara perhatikan baik. Karakter yang terus diubahkan, keinginan diri kita yang terus kita matikan setiap hari untuk tidak lagi mencintai dunia ini. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Ini semua merupakan kekayaan surgawi yang harus kita kumpulkan. Tetapi kita harus sadar ini tidak bisa terjadi secara otomatis. Jadi kita harus berjuang supaya memiliki karakter yang terus diubahkan. Kita harus berjuang untuk mematikan setiap keinginan diri tidak lagi mencintai dunia ini.
Kita harus berjuang hanya untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan dan kesenangan hidup kita. Ini harus kita perjuangkan di sepanjang umur hidup kita, supaya kita bisa memperoleh kekayaan surgawi, harta kekal yang akan kita nikmati ketika nanti kita berada di balik kematian. Jadi kalau selama ini kita berjuang hanya untuk mengumpulkan harta duniawi dalam bentuk kekayaan, kelimpahan, kemewahan, ya, kita berjuang untuk memiliki fasilitas-fasilitas hidup yang kita anggap itu membahagiakan hidup kita, itu bisa menyenangkan hati kita, itu bisa membuat kita memiliki rasa aman di dalam hidup ini. Saudara perhatikan baik, semua fasilitas hidup yang seperti itu sementara, fana, semuanya itu sia-sia. Jadi kalau selama ini yang kita kejar adalah kekayaan secara duniawi, maka hal itu menunjukkan bahwa kita sedang merangkai kehidupan yang sia-sia. Perhatikan ini saudaraku, firman Tuhan katakan dengan jelas. Matius 6 tadi kalau kita membaca ayatnya yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita sadari. Sebab untuk apa kita kumpulkan sebanyak-banyaknya harta di bumi ini, kekayaan di bumi ini, lalu kita menikmati semuanya itu hanya untuk 70 tahun masa hidup kita di dunia ini. Tetapi setelah berada di balik kematian, kita tidak ditemukan sebagai orang yang benar-benar kaya di hadapan Tuhan. Dalam hal ini kekayaan secara manusia batinia kita. Artinya kalau manusia batinia kita ditemukan tidak benar-benar kaya di hadapan Tuhan, tidak serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, artinya kehidupan kita ditemukan tidak sepikiran, seperasaan dengan Allah. Maka hal itu menunjukkan bahwa kita telah menyia-nyiakan 70 tahun masa hidup kita di dunia ini. Mari kita sadar akan hal ini. Kita harus ditemukan kaya di hadapan Tuhan. Artinya kita harus memiliki batinia yang benar-benar serupa dengan Kristus, supaya kita bisa dikembalikan menjadi manusia seperti yang dirancangkan Allah sejak semula. Manusia yang benar-benar sempurna, manusia yang benar-benar segambar dengan Allah Bapa di sorga, supaya kita bisa diperkenankan masuk dan tinggal di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, barulah kita sadar mengapa firman Tuhan menasihati kita supaya kita tidak menjadi seperti orang kaya yang bodoh, yang dituliskan di dalam Lukas 12. Kalau kita membaca mulai ayat 19 dikatakan begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara perhatikan ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara perhatikan itu. Jadi saat ini kita jangan lagi mengejar sesuatu yang hanya sia-sia. Jangan lagi mengejar sesuatu yang hanya sementara, yang fana, yang semu, yang tidak bernilai kekal. Kita harus benar-benar mengejar kekayaan surgawi yang bernilai kekal, yaitu setiap hari kita harus berjuang untuk mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Hal ini sama dengan kita sedang mengumpulkan kekayaan kekal, harta surgawi yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan termakan oleh ngengat dan karat selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi saat ini kita harus sadar,
harta surgawi, kekayaan surgawi itu lebih berharga, itu lebih bernilai dari semua kekayaan yang ada di dunia ini. Karena kekayaan secara duniawi itu fana, sementara, tidak dapat kita bawa sampai berada di balik kematian. Semuanya itu sia-sia. Saudaraku, dengar ini. Orang percaya yang memiliki kekayaan surgawi, di balik kematian nanti, ia akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tetapi orang percaya yang tidak memiliki kekayaan surgawi, manusia batinia yang serupa dengan Kristus, dapat dipastikan ia akan ditolak oleh Allah, tidak akan pernah dikenal oleh Allah. Jadi, mari saat ini kita sadar akan hal ini, lalu kita berubah sebelum terlambat, supaya kita bisa diterima di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa ketika kami masih hidup di dunia ini, kami tidak boleh lagi mengejar segala sesuatu yang tidak bernilai kekal. Kami tidak boleh mengumpulkan harta kekayaan di dunia ini yang bersifat hanya sementara. Tetapi lebih dari segalanya, kami mau mengejar harta kekayaan yang kekal, kekayaan surgawi yang tidak akan pernah hilang bahkan sampai ketika kami menghadap Bapa di sorga. Yaitu kami harus berjuang untuk memiliki manusia batinia yang benar-benar serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Lalu kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Percayalah, Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang mau hidup benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.